Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan global semakin memuncak, merebak di berbagai belahan bumi, dan persaingan kekuatan besar semakin panas. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, negara-negara berlomba memperkuat pertahanan mereka, mencari sekutu, dan membangun aliansi strategis. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, mengambil langkah berani. Bersama Rusia, kekuatan militer besar yang sering dianggap sebagai rival blok barat. Indonesia menggelar latihan gabungan militer yang membuat dunia internasional, khususnya kubu barat, ketar-ketir. Apakah ini pertanda Indonesia sedang bergeser dari politik luar negeri netralnya? Ataukah ini hanya bagian dari strategi pertahanan yang lebih besar? Satu hal yang pasti, kerjasama militer Indonesia-Rusia ini menandai babak baru dalam dinamika geopolitik global. Di perairan Surabaya, suasana mencekam terasa. Kapal-kapal perang bersenjata lengkap berlayar dengan sigap. Helikopter tempur terbang rendah di atas permukaan laut dan pasukan khusus bersiap untuk melakukan operasi infiltrasi. Dari kejauhan, siapapun yang menyaksikan mungkin akan mengira ini adalah operasi militer sungguhan. Namun ternyata ini hanyalah latihan gabungan antara Angkatan Laut Indonesia dan Rusia yang diberi nama Oruda and Submarine Visit 2024. Meski hanya latihan, keseriusan kedua pasukan terlihat jelas. Mereka berkolaborasi untuk mensimulasikan penyerbuan terhadap sebuah kapal yang dicuri, menunjukkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi krisis. Latihan ini bukan sekedar rutinitas. Dalam konteks dunia yang sedang dilanda ketegangan, kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia ini mengirimkan pesan kuat pada dunia, terutama kubu barat. Kedua negara ini menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi ancaman bersama dan hubungan mereka semakin erat di tengah gejolak global. Latihan gabungan ini terbagi dalam dua fase, Harbor Fase dan Sea Fase. Pada fase pertama, kedua pasukan fokus pada perencanaan dan koordinasi operasi. Mereka berdiskusi, berbagi strategi, dan memastikan setiap detail operasi berjalan dengan sempurna. Fase ini mungkin terlihat tenang, tetapi di baliknya ketegangan terasa. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam situasi nyata. Ketika memasuki Sea Fase, suasana berubah drastis. Kapal-kapal perang Indonesia seperti KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Frans Kaisepo bergerak cepat di lautan. Helikopter AS-565 MBE terbang mengawasi dari udara. Di sisi lain, Rusia mengerahkan kapal perang korvet kelas RF Soverseny, RF Gromky, dan RF Aldor Sidensapov, serta helikopter K-27 yang siap memberikan dukungan. Latihan ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang interoperabilitas, kemampuan kedua pasukan untuk bekerja sama dalam situasi yang paling kritis. Sejak terpilih, Prabowo telah menunjukkan kedekatannya dengan Rusia. Kunjungannya ke Moskow beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata. Prabowo disambut dengan hangat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Putin sendiri mengantarkan Prabowo hingga ke mobil saat keberangkatannya dari Istana Negara. Gestur ini bukan sekedar formalitas, melainkan simbol dari hubungan yang semakin erat. Kedekatan ini tidak hanya terbatas pada militer. Prabowo juga berencana mengirim generasi muda Indonesia untuk belajar di universitas dan sekolah tinggi teknik di Rusia. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak besar bagi perkembangan industri militer dan teknologi Indonesia di masa depan. Dengan mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari Rusia, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya di kancah internasional. Kerjasama militer Indonesia-Rusia ini tentu membuat kubu barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, merasa tidak nyaman.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah menjadi pemasok utama alutsista Indonesia, mulai dari jet tempur Sukhoi Su-30 dan Su-27, helikopter Mi-35 dan Mi-17, hingga kendaraan tempur infanteri BMP-3F. Bahkan Indonesia telah menandatangani kontrak senilai 1,14 miliar dolar untuk pembelian 11 unit jet tempur Su-35. Tidak hanya itu saja, Rusia juga menjajaki kerjasama dengan perusahaan militer Indonesia, PT Pindad, untuk memproduksi amunisi kaliber besar. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam memproduksi persenjataan secara mandiri. Bagi kubu Barat, langkah-langkah ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang bergerak lebih dekat ke Blok Timur. Meskipun hubungan Indonesia dan Rusia semakin erat, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memihak dalam konflik Ukraina maupun persaingan antara Amerika Serikat dan China. Namun dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS sebagai negara yang tertarik, bukan tidak mungkin kedekatan ini akan membawa perubahan besar. Salah satu kemungkinan yang mengkhawatirkan kubu Barat adalah pembangunan pangkalan militer Rusia di Indonesia. Sebagai negara yang tidak memiliki pangkalan militer di Asia Tenggara, Rusia mungkin melihat Indonesia sebagai basis strategis. Jika ini terjadi, dinamika kekuatan di kawasan Asia Tenggara akan berubah drastis. Latihan gabungan Angkatan Laut Indonesia dan Rusia bukan sekedar simulasi militer. Ini adalah pesan kepada dunia bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kerjasama dan aliansi strategis menjadi kunci. Bagi Indonesia, kerjasama dengan Rusia adalah langkah untuk memperkuat pertahanan dan teknologi. Bagi Rusia, ini adalah kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Namun bagi kubu Barat, ini adalah tanda bahwa peta kekuatan global sedang berubah. Dan dalam perubahan itu, Indonesia mungkin akan memainkan peran yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan.